Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim mustaqil qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla fajri min khairid dunya ma fiha. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah dan bunda, apa kabar pejuang-pejuang subuh? Alhamdulillah, semangat, berkah, bahagia. Tiada untaian kata yang terindah, yang terpantaskan yang kita ucapkan dari seorang bibir hamba yang sangat bersyukur tentu kepada Allah. Maka di pagi ini kita tentunya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah menyampaikan dalam firman-Nya tadi dalam surat yang ke-17 ayat yang ke-78, Allah sampaikan aqimis shalah, tegakkan salat. Life is choice, hidup itu adalah pilihan, dan aku lebih memilih berjalan daripada berlari. Karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Banyak orang yang bisa berlari di pagi hari, berlari di siang hari, bahkan bisa berlari di malam hari. Tapi hakikatnya kita yang hadir pada pagi ini gak bisa berlari dari kenyataan hidup. Betul Bu, Pak? Perjuangan menegakkan kalimatilah la ilaha illallah ke Masjid Raya Al-Jabar ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Artinya dari mulai ketika Bapak memarkirkan motornya ataupun di antara Bapak yang berjalan dari ujung parkir kita ke tempat ini. Berapa lama? Berapa menit Pak? Halo? Masya Allah, merangkak kayaknya 2 jam. Berapa menit? Masya Allah. Perjuangan inilah yang hari ini kita buktikan. Aqimis shalah, tegakkan salat. Lidulukis samsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Masya Allah. Jadi 5 waktu inilah kita sama-sama menegakkan kalimatilah la ilaha illallah melalui salat. 5 waktu berjamaah
dan di masjid yang kita cintai ini. Wa Qur'an al-fajr, dan salat fajar lah, salat subuh lah. Pak, Bu Ayah nih, Bu Ayah, bukan Abdi Mahjalmi kata ibu teh. Masya Allah. Tidak semua orang mampu untuk bisa menegakkan salat fajar, salat subuh, salat bardain, salat di waktu yang dingin. Karena ukuran keimanan seseorang ini terletak, kata Buya Hamka, di dua waktu salat isya dan di waktu salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Karena layaknya salat subuh itu salat yang disaksikan, yang dihadiri para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Mana semangatnya ini? Takbir. Pada sahur tadi, ini baru kilometer berapa dari imsak kita berjalan ini. Suaranya sudah seperti mau dekat waktu maghrib ini. Masya Allah. Ramadan ini bulan prestasi, bulan semangat, ya. Tidak boleh lemas-lemas. Perang Badar diingatkan oleh kita bagaimana Rasulullah SAW, ya, 1313 perang itu terjadi di saat kaum muslimin waktu itu sedang berpuasa. Betul? Ya, disuruh takbir aja lemes ini. Sekali lagi takbir. Nah itu ya, baru suaranya ada itu. Allahu Akbar. Jadi sampai seperti itu Buya Hamka menyampaikan, kau ingat lihat orang Islam juga dilihat di dua waktu, yaitu di waktu Idul Adha dan di waktu Idul Fitri. Masya Allah, itu pada keluar Pak, orang Islam. Maka persoalan kita hari ini, ya'ti 'ala nasi zamani la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang suatu masa, suatu zaman di mana zaman itu Islam illa kecuali ismu, hanya tinggal namanya saja. Saudara kita yang sudah berjuang di kilometer 0 di jalur gajah di Palestina, lu sampai detik ini apa yang sudah lu lakukan? Kalau bahasanya doakan hente, harta juga apalagi, minimal saja kita mendoakan. Betul tidak? Allahumma mansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanal muslimin fi kulli makani wa fi kulli zamani ya rabbal alamin. Minimal ngadoa amin atau gitu ah. Nah itu atuh. Amin tuh deh. Apa lagi yang kita lakukan, Masya Allah. Nah, jadi kualitas keimanan itu terlihat di waktu bardain, di waktu subuh. Maha iman, apa iman? Tasdiqul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amalun bil arkan. Iman adalah sesuatu yang diyakinkan di dalam hati kita, diucapkan dengan sadar dalam lisan kita, dan diaplikasikan di dalam perbuatan kita. Hari ini Allah menggenapkan iman kita menjadi hamba-hamba yang teraudisi, hamba yang terpilih, sehingga hari ini kita sama-sama bisa menegakkan salat subuh berjamaah. Bagaimana keutamannya salat subuh ini? Sampai bagaimana Nabi menyampaikan, orang yang menegakkan salat subuh itu layaknya seperti seorang yang sedang melaksanakan salat semalam suntuk. Salat sunnah semalam suntuk. Bu, ya, saya tanya kepada ibu-ibu, tarawih yang sudah dilalui bersama-sama, ibu pilih yang 11 apa yang 23 atau yang ngambil yang 1000 rakaat? Bu, berapa bu? Oh 11. Bapak-bapak 11. 23 maju atau mundur? Kalau di sini 23 lanjut, yang 11 mundur. Betul gak? Terus? Masya Allah. Apalagi kalau setiap suratnya yang dibacakan 1 juz, kira-kira Masya Allah. Mampu tidak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana suaranya tuh ini? Ini kudu dititahwaya tuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Kira-kira ekspresi ibu, kira-kira ekspresi bapak di saat imam setelah waladolin amin. Lalu lanjut dengan surat Yasin, kira-kira ekspresinya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bahagia, takbir. Masya Allah, benar Pak? Jangan pura-pura bahagia ya. Karena bahagia itu sesuatu yang diciptakan, bukan dicari Pak. Karena hari ini banyak orang yang salah rumus terkait dengan bahagia. Cari rumus cara-cara mereka untuk bahagia. Ingin bahagia dengan cara mengumpulkan ya harta mereka yang tidak halal, ya kan? Menghalalkan segala cara untuk capai tujuan. Rumusnya ingin jadi suka kaya, ujung-ujungnya ada di suka miskin, betul? Betul tidak? Masya Allah. Makanya jangan salah rumus ya. Jangan salah rumus Pak. Jangan salah rumus Pak. Ya, untuk mencari bahagia itu sesuatu bukan dicari bahagia itu. Lebih baik di sini. Mana backing vokal nih? Lebih baik di sini. Masya Allah, itu suara dari bidadari di belakang. Rumah kita sendiri, segala nikmat yang Kau anugerahkan. Di sini rumah kita. Ataupun juga lagunya Cemara. Harta yang paling berharga adalah bukan. Harta yang paling berharga itu bukan keluarga. Ibu-ibu, harta yang paling berharga itu Tupperware. Coba suami ibu bawa Tupperware ke kantor, saat ketinggalan Tupperware-nya, yang ditanya suami apa Tupperware? Nah itu kalau harta yang paling berharga itu keluarga, salah. Tupperware. Jadi harga Tupperware itu lebih berharga dibandingkan keselamatan suami. Masya Allah. Oke ya, kita santai sajalah. Maghrib masih panjang ya. Mau kemana-mana, ini mau kemana Pak. Nah baik, ayah dan bun yang Allah muliakan. Jadi ketika kita hari ini, pagi ini mampu menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid yang kita cintai ini bagian bagaimana kualitas keimanan ini bisa dilihat di waktu subuh. Bahkan ketika tadi kita belum waktu subuh, masih sempat ini dengan nafas yang tersengal-sengal. Dari setelah azan, ya kan? Karena jeda waktunya juga tidak lama, betul Pak? Masih ada di antara kita yang kita mampukan dengan salat 2 rakaat. Sampai baginda Nabi menyampaikan begitu apresiasinya baginda Nabi kepada seseorang yang menegakkan 2 rakaat sebelum waktu subuh. Sebagaimana kabarnya rakaatain qabla fajri min khairid dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum waktu subuh. Bu, tadi 2 rakaat waktu subuh Bu, sebelum iqamah. Nah, oke. Rakaatain qabla fajri min khairid dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum waktu subuh itu sebanding kata baginda Nabi seperti dunia dan isi-isinya. Dasar tidak Pak? Jadi di depan saya ini semuanya adalah para pengusaha-pengusaha akhirat ini. Ini para pengusaha-pengusaha yang orientasinya bukan ukuran dunia. Betul tidak? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, mana backing vokal nih? Orang kaya yang keras atuh ah. Orang miskin, orang kaya mati apalagi orang miskin. Raja-raja, bapak-bapak, ibu-ibu, komo. Semua mati menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Aduh ya Allah. Ni'matani makbunun katsiran minan nasi as-sihhata wal firaq. 2 nikmat yang sering dilalaikan dari sebagian katsiran minan nas manusia adalah as-sihhata, sehat. Betul Bu?
Di belakang punggung ibu ada yang pakai menggendong oksigen? Ada? Ada tidak? Hari ini kita sehat. Bagaimana perjalanan kita ke rumah sakit terdekat? Di rumah sakit Islam maupun di rumah sakit Ujung Berung. Masya Allah. Mereka hanya untuk mengandalkan nafasnya begitu susahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di surat yang ke-55 sampai 31 kali Allah menyebut kata-kata tadi, ayat tadi. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kamu dustakan? Hari ini nikmat sehat walafiat kita hadir bukan karena kita mampu, Bu. Bu, Pak. Bukan karena kita mampu. Hadirnya ke masjid ini karena Allah mampukan kita. Banyak orang yang secara physically mereka bisa berjalan, naik gunung, bahkan gunung yang tertinggi di dunia sekalipun mereka mampu berjalan, mereka mengibarkan bendera. Tapi pertanyaannya sederhana bagi kita, mampukah kita ya berjalan ke masjid ini? Betul? Perlu pembuktian. Betul Bu, Pak? Betul tidak? Maka ibu-ibu kalau ingin mengaudisi menantu, lihat di waktu subuh terutama ini. Banyak pemuda-pemuda yang datang ke rumah kita. Tapi ketika mereka datang ke rumah kita untuk datang ke masjid, ini perlu pembuktian. Ini perlu pembuktian. Ini berat sekali untuk waktu subuh ini. Maka layaknya kita hari ini duduk di masjid ini. Masya Allah, sampai kita duduk di masjid ini. Baginda Nabi menyampaikan pula, orang-orang yang duduk di majlis ini dari berbagai tempat sudut yang datang ke tempat ini. Baginda Nabi menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya duduk di majelis ilmu ini bukan hanya sekedar kebetulan duduk, tapi fahuwa ya fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kita kembali lagi. Enggak lama Pak, betul. Bapak nonton, ibu nonton sinetron. Ya, tayangnya 2 jam. Betul Bu? Diseling dengan iklan. Mungkin berapa menit. Nagen tidak Bu? Diam tidak Bu? Oh. Ya. Nonton sinetron, bapak-bapak nonton bola ya. Apalagi kesebelasan kita ketinggalan Pak. Betul? Ya. Kita barangkali enggak malingkan muka kita Pak. Ya kan, kita tidak palingkan perhatian kita. Tapi begitu kita duduk di majelis ilmu ini, sampai luasnya ruangan ini bisa terlihat Pak. Betul tidak? Ini ruangan ini begitu luasnya Pak. Kita bisa lihat. Ya kan? Ini luas banget ini. Ibu-ibu mungkin di belakang juga terlihat. Jarak antara bapak dan ibu. Wow, Masya Allah. Tapi jangan khawatir. Di sisi kiri kanan di belakang kita. Wa hafatsumul malaikah, para malaikat-malaikat Allah yang berkerumun sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan malaikat ini berkerumun dan kemudian bertumbuk-tumbuk sampai arasnya Allah, 2 perkara yang akan diberikan oleh malaikat. Pertama, memohonkan ampunan. Pak, memohonkan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah apa Pak? Yang kedua, mengaminkan setiap hajat-hajat kita. Karena saya lihat ini wajah-wajah bapak-bapak dan ibu, wajah-wajah yang banyak kebutuhan. Betul tidak? Bukan orang yang berkebutuhan ini ya, apalagi pakai khusus ya. Tapi wajah-wajah yang memang banyak kebutuhan Pak. Betul tidak? Betul Pak, Bu? Tapi hari ini wahafathumul malaikah. Malaikat-malaikat ini mengaminkan doa-doa kita. Apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Uduni astajib lakum, mintalah kepadaku. Astajib lakum, aku ijabah doa-doamu. Ketika engkau datang kepadaku minta ampunan, aku ampuni. Ketika datang kepadaku, ya apa yang kau minta, aku berikan. Apa yang tidak diberikan oleh Allah. Maka ketika kita datang kepada saudara, datang kepada teman, rekan, bestie sekalipun, siap-siap kita kecewa, betul tidak? Pak, gayanya sudah gaya percaya diri. Datang kepada teman kita untuk pinjam. Pak, ternyata bertepuk sebelah tangan. Kecewa tidak Pak?
Bu, kecewa tidak? Ibu datang kepada teman bestie kita, ya mau pinjam Pak. Contoh ini karena sebagian wajah juga terlihat wajah suka minjem nih. Gayanya Pak, PD-nya luar biasa Pak. Bu, leres tuh. Tapi ketika kita sudah berhadapan, maaf ya, ini lagi nggak ada, lagi kosong. Ini juga ada tapi ada keperluan yang lain. Kecewa nggak? Gak perlu kecewa karena itulah manusia sifatnya. Tapi ketika kita minta kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Inilah janji Allah kepada kita. Maka poin yang saya sampaikan akhir dari yang disampaikan ini. Yuk kita istiqomahkan kita untuk menegakkan sholat di waktu, terutama di waktu subuh ini. Kalau kita istiqomahkan, Allah kasih reward. Di dalam surat 41 di ayat yang ke-30 Allah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu ala malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katakanlah kepada orang-orang ini berkata, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu. Bapak dan Ibu sudah istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan ini. Tatanazzalu malaikah, ketika turun malaikat, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Wa basiru bil jannati allazi, aku berikan kabar gembira. Kuntum tu'adun, apa yang telah aku janjikan kepadamu. Inilah mudah-mudahan Allah sekali lagi meneguhkan hati kita, menguatkan kemudian segala harapan dan keinginan kita. Insya Allah tidak ada yang tertukar amalan ini. Tentunya amalan yang terbaik insya Allah senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kesafian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.